Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita lanjut. Ini terakhir banget ya. Ini kita lihat juga pengaplikasiannya di Indonesia itu seperti apa sih ya. Ini perlindungan sosial atau ya sama aja lah tadi lah ya, bodoh wes ya. Sama kayak social security lah ya. Perlindungan sosial itu jaminan sosial. Bodoh wes. Oke, lanjut. Kita lanjut aja. Oke. Nah, untuk skemanya itu sendiri ya, ini kasus di Indonesia, semuanya ini kasus di Indonesia yang dibahas di sini. Yang terakhir banget ini kasus di Indonesia, pengaplikasiannya itu di Indonesia. Oke, untuk skemanya itu sendiri, ini ada gambaran dari perlindungan sosial dari Social Security itu tadi. Nah, jadi bukan hanya lansia aja ya di sini ya, gambarannya, skemanya ya. Jadi dari semua lapisan gitu loh ya. Tapi bagaimana sih perlindungan sosial ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat gitu loh, mulai dari balita ya paling kecil ya, mulai dari balita sini sampai pada ini lansia gitu, skema yang ada pada sini. Nah, oke, jadi di sini tuh lebih komprehensif aja sih perlindungan sosialnya, mulai dari balita hingga lansia sini. Nah, tapi di sini tuh kan ada dua ya, ada asuransi sosial ya, ada asuransi sosial. Oke, dan ada juga yang namanya bantuan sosial. Waduh, ini apa ini? Terpencet. Jadi ada asuransi sosial sama bansos ya. Apa bedanya antara asuransi sosial ini ya, antara asuransi sosial dengan bansos? Apa sih bedanya di antara kedua ini? Nah, jadi untuk bantuan sosial itu sendiri ya, bantuan sosial ini, jadi bantuan sosial ini tuh programnya itu diberikan oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu nggak perlu bayar iuran ya. Jadi bansos ini benar-benar pure, uangnya, dananya, muanya itu dari pemerintah. Jadi masyarakat itu nggak perlu bayar iuran lagi tuh tiap bulannya, tiap periodenya lah pokoknya lah ya, periode tertentunya itu nggak perlu bayar iuran lagi. Jadi bansos ini kayak semacam transfer aja sih dari pemerintah kepada masyarakat gitu loh. Jadi transfer pendapatan, bukan transfer pendapatan sih, transfer anggaran ya, semacam itulah pokoknya lah ya, paham lah ya. Jadi intinya untuk bansos ini itu dananya, programnya itu disediakan oleh pemerintah, jadi masyarakat itu nggak perlu bayar iuran. Jadi sifatnya di bansos ini masyarakat itu nggak perlu bayar iuran. Beda sama yang ini, asuransi sosial ya. Mungkin asuransi sosial untuk masyarakat yang kurang mampu itu mungkin ya adalah ya yang diberikan apa ya, gratis gitu lah ya mungkin. Nah, untuk asuransi sosial ini sendiri, ini tuh peserta berkontribusi di dalamnya gitu. Kayak peserta itu menyisihkan sebagian pendapatannya ya. Jadi peserta itu menyisihkan sebagian pendapatannya dan bayar iuran gitu. Paham kan sampai sini kan? Jadi bedanya bansos sama asuransi sosial. Kalau bansos itu nggak bayar iuran, kalau asuransi sosial itu bayar iuran ya. Nah, terus di sini ada JKN juga ya untuk lansia ini ya. Ya, JKN ini juga sebenarnya ya pada dasarnya itu untuk beberapa lansia sih. Ya karena itu tadi kan di bagian PPT yang Social Security itu tadi gue dibilang bahwa apa ya, Indonesia ini belum apa ya, belum maksimum gitu, belum maksimal dan kontribusinya itu masih kecil banget dalam program Social Security. Maka dari itu ya untuk uang pensiun gitu misalnya contohnya ya, untuk asuransi untuk jaminan sosial itu ya, itu tuh ya cuma beberapa orang aja, beberapa lansia aja yang dapat ya, karena yang tercover itu ya emang ya mereka aja yang dapat gitu loh ya, gitulah ya, semacam itu. Sebentar, udah kan ya. Jadi ini itu ya bedanya bansos sama asuransi sosial. Dan ya untuk lansia itu sendiri ya masih belum tercover semuanya sih untuk lansia itu. Jadi masih hanya sebagian kecil aja yang ikut, sehingga ya untuk beberapa lansia aja. Oke, selanjutnya untuk skema yang ada pada saat ini. Nah, ini ya, skema yang ada pada saat ini tuh kayak semacam apa ya, ya udahlah inilah ya pokoknya. Oke, jadi ya bisa dilihat ya di sini ya, seharusnya ya
seharusnya nih semua lapisan masyarakat itu bisa terlindungi dengan yang namanya ini asuransi sosial dan bantuan sosial. Nah, kita fokus ke yang usia lanjutnya dulu aja ya. Kita fokus ke yang usia lanjutnya di sini. Nah, usia lanjut ini mereka ini mendapatkan dana pensiun ya. Untuk ASN itu di sini mendapatkan dana pensiun ASN atau Polri gitu juga ya, atau TNI, itu bisa dari Asabri atau dari Taspen lah ya. Asalnya untuk ASN, Taspen itu untuk ASN, untuk PNS, dan Asabri itu untuk TNI dan Polri. Nah, terus BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan, ini jaminan pensiun ya bisa dibilang ya. Terus di sini ada BPJS CKN juga. BPJS TK ini biasanya tuh untuk apa ya, untuk orang yang bekerja di swasta, karena untuk PNS itu sendiri itu kan udah dipotong kan langsung kan, udah dibayar, udah jadi PNS tuh tinggal menerima bersihnya aja ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah tolong diperbaiki lah ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai struktur demografi. Nah, jadi apa sih hubungannya sistem perlindungan sosial bagi lansia itu tadi dengan struktur demografi? Nah, lihat deh, kalian bisa lihat nih, sekarang itu Indonesia itu kan sedang menikmati yang namanya bonus demografi ya. Kalian tahu itulah ya, dari dinamika tuh kita udah belajar, kita juga dari dinamika tuh nggak salah ada tugas tentang bonus demografi gitu deh. Nah, di mana bonus demografi ini kan penduduk yang kerja itu lebih banyak ya dari yang tua ya, atau yang nggak kerja lah. Intinya penduduk yang kerja itu lebih banyak daripada yang nggak kerja gitu lah ya. Nah, sehingga apa di sini? Sehingga di sini nih bisa lihat pada saat ini sampai awal dengan dekade 2020 Indonesia menikmati bonus demografi ya ini ya, dimana working age population ya, manusia yang bekerja itu adalah proporsi terbesar dari populasi. Jadi lebih besar proporsinya dibandingkan manusia yang nggak bekerja, entah itu yang pensiun atau yang masih usia sangat muda gitu. Hal tersebut diiringi pula dengan penurunan dependensi rasio. Nah ini artinya apa? Didukung juga sama yang namanya dependensi rasionya. Nah, bahkan apa ya, yang ditanggung generasi sekarang ini lebih ringan dibanding dengan generasi yang akan datang itu nanti, karena itu tadi ada bonus demografi ini. Jadi jadi beban yang ditanggung generasi sekarang itu akan lebih ringan dibanding dengan generasi yang selanjutnya ya, karena sekarang ini jumlah yang bekerja itu kan banyak kan. Nah, yang nanti itu yang akan datang itu kita nggak tahu jumlah yang bekerja itu seberapa banyak. Nah, nanti mereka itu yang di masa yang akan datang itu nanti itu tuh mereka kan sistemnya kan apa, redistribusi kan. Asuransi itu prinsipnya itu hampir sama kayak halnya dengan redistribusi kan. Transfer dari yang kerja ke yang nggak kerja kan. Nah, itu tadi yang sekarang kan kerjanya lebih banyak, nanti mereka tua nih. Nah, generasi yang selanjutnya itu bebannya itu akan lebih berat kan. Kemungkinan generasi selanjutnya itu yang kerja itu akan lebih sedikit kemungkinan ya, tapi nggak tahu, bisa aja akan tetap banyak juga. Nah, ketika yang kerjanya lebih dikit, maka mereka terus nanggung ya biaya itu tadi, biaya uang pensiun mereka yang kerja sekarang ini yang jumlahnya itu sangat banyak gitu loh. Nah, jadi ketika dependensi rasionya itu meningkat, artinya beban yang ditanggung oleh orang yang berada di usia produktif atau kerja itu akan lebih besar, akan lebih tinggi dari sebelumnya gitu loh. Nah, tadi kenapa ada hubungannya itu, kenapa relevan gitu loh, karena di masa yang akan datang itu akan menghadapi kondisi tersebut gitu loh, kondisi di mana kerja itu akan lebih kecil daripada yang nggak kerja gitu loh. Sehingga ini tanggung oleh mereka itu ya itu tadi akan lebih besar gitu loh. Jadi ada hubungannya antara struktur demografi dengan yang namanya itu tadi social security gitu loh. Jadi maka dari itu perlu disiapkan sistem perlindungan sosial yang bagus ya, yang sangat bagus dari sekarang nih, sebelum terjadinya hal itu tadi, sebelum terjadinya jelek
jeleknya di masa yang akan datang, ketika takutnya di masa yang akan datang itu nanti ya itu yang kerja itu akan lebih dikit dibandingkan dengan yang nggak kerja gitu loh. Ya gitulah ya kurang lebih hubungannya, relevansinya. Nah terus apa sih pentingnya perlindungan sosial bagi lansia ini? Kenapa perlu gitu loh ada perlindungan sosial bagi lansia? Nah oke, bisa dilihat ya dari data ya, beberapa data tentang kemiskinan, bahwa lansia itu ya secara ekonomi itu umumnya itu pendapatannya itu sudah jelas ya akan lebih kecil secara umum ya mungkin ada juga beberapa lansia yang memang sampai tua itu masih kaya ya gitu ya, tapi secara umum ya, secara general melihat potret yang ada bahwa lansia itu secara ekonomi itu umumnya itu pendapatannya itu kurang. Jadi hal ini sebenarnya itu wajar aja ya, karena memang udah kurang produktif, emang udah kayak apa ya, kayak ya emang udah waktunya istirahat lah ya, udah tua ya, di rumah menikmati yang ada gitu lah ya, menikmati hidup ya, ibadah banyak-banyak gitulah ya. Jadi ya itu tadi, menurut data yang ada itu ya secara ekonomi umumnya itu pendapatannya kurang, dan hal ini tuh ya wajar-wajar aja, karena udah tua ini susah dapat pendapatannya, sedangkan kebutuhan yang dicukupi itu kan tinggi nggak sih? Karena misalnya kayak udah tua itu kan kayak mungkin ada semacam kayak sakit-sakit yang datang gitu ya kan, sehingga butuh biaya kesehatan gitu loh. Nah kalau nggak diantisipasi hal-hal seperti ini ya, kalau nggak ada yang namanya perlindungan sosial ini di masa tua, itu tuh ya akan menjadi hal yang serius nanti ke depannya gitu. Takutnya malah ya mereka ini kayak semacam kesulitan gitu loh, kayak pusing sendiri nanti mereka kalau misalnya nggak ada jaminan perlindungan seperti ini, akan kesulitan sendirilah untuk membiayai, contohnya itu membiayai kayak rumah sakit di masa tua nanti gitu loh, ketika memang ada sakit yang dialami. Nah terus tantangan saat ini itu apa sih yang dihadapi oleh Indonesia ya? Jadi dari data-data yang ada pada saat ini ya bisa dilihat ya, ternyata cuma ada 10,10% rumah tangga lansia yang menerima manfaat jaminan pensiun. Nah bisa dilihat sendiri kan, partisipannya itu masih kecil untuk jaminan sosial ini loh, untuk perlindungan sosial ini partisipannya itu masih kecil. Bisa dilihat di sana itu cuma 10,10% loh yang menerima jaminan pensiun. Ya mungkin ini juga sebagiannya itu karena yang wajib ya, karena bisa aja kayak PNS gitulah ya, PNS, Polri atau TNI gitu loh, atau beberapa swasta itu kan mereka kan mungkin mewajibkan apakah karyawannya, para pegawainya itu untuk ikut program seperti ini ya. Mungkin ini 10,10% itu cuma ya mereka yang diwajibkan aja gitu loh, sisanya itu masih nggak peduli dengan hal ini gitu loh. 10,10% ini sangat rendah loh, nggak mencapai setengahnya ya. Nah kalau misalnya ini nggak bertambah, ini akan lebih banyak ya nanti, jadi tantangannya itu akan lebih sulit lah ya. Jadi dari orang-orang yang kerja sekarang itu banyak yang belum ikut jaminan sosial, belum ikut perlindungan sosial ini. Ya mungkin karena mereka dari tempat kerjanya itu sendiri nggak mewajibkan hal ini ya. Karena kan nggak semuanya bekerja di tempat hal yang sama, dan tiap perusahaan itu nggak punya aturan yang sama juga ya. Jadi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, agar mereka ini seharusnya sih ya, mereka ini belum ikut tuh harus ikut program yang namanya ini jaminan sosial ini, agar di masa tua nanti, di masa yang akan datang nanti itu bisa kurang lebih bebannya itu bisa lebih ringan lah ya. Nah terus strategi kedepannya itu seperti apa sih di sini? Nah di sini bisa dibaca ya, pemberian bantuan lansia menjadi salah satu opsi perlindungan bagi perlindungan sosial bagi lansia. Nah namun untuk menjamin sustainability sistem perlindungan sosial, maka itu tadi ya, masyarakat itu emang menentukan banget sih untuk keberlangsungan daripada jaminan sosial ini. Nah ini sumber dari TNP 2K 2018 ya, ini strateginya mungkin ya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk tingkat 3 di sini, untuk tingkat 3 ini TK 3 ini juga masih belum nggak paham sih, TK 3 ini mungkin tingkat 3 ya atau apa.
Jadi untuk TK 3 ini ya, ini tuh kebanyakan ya di sini sebelum itu di sini tuh ada yang miskin sampai yang kaya ya. Ini strateginya itu seperti apa? Nah, jadi untuk yang TK 3 ini ini tuh jaminan pensiunnya itu dari swasta ya. Mungkin ini untuk mereka-mereka yang orang kaya banget lah ya. Maka dari itu mereka memilih dari swasta karena ya itu tahu sendiri lah ya. Umumnya untuk dari swasta itu sendiri emang returnnya atau benefit yang dapat itu lebih bagus, tapi balik lagi iurannya juga lebih bagus, lebih mahal gitu loh ya. Mungkin yang TK 3 ini jaminan pensiun dari swasta ini itu cuma diikuti oleh orang-orang yang kaya gitu lah ya. Nah, terus selanjutnya ini TK 2 ya. TK 2 ini jaminan pensiunnya dari BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan nih untuk orang-orang yang bekerja di sektor swasta lah ya, bukan di instansi pemerintahan, dan mereka ini ya pendapatannya itu biasa-biasa aja gitu loh ya, nggak kecil nggak gede ya, mencukupi lah ya. Dan terus untuk Taspen dan Asabri ya, Taspen itu untuk ASN, PNS, Asabri itu untuk TNI dan Polri, itu jaminan sosialnya itu dari sana. Nah, ini untuk lansia ini sendiri, ini kan pendapatan mereka kan kurang kan, ya kan. Nah, saat ini mereka tuh diberi bantuan ya, saat ini ya kondisinya ya. Tapi ya itu tahu sendiri, kalau misalnya partisipasi dari kita juga, dari masyarakat itu juga masih kurang. Nah, maka lama kelamaan ini mereka ini bisa jadi beban juga, beban buat negara gitu loh. Beban buat negara ya itu sendiri, beban anggaran. Karena itu bantuannya itu akan diterima terus kan, tadi kan di awal udah bisa dilihat kan. Di awal tuh untuk lansia itu sendiri ada bansos sama asuransi sosial kan. Nah, bansosnya ini ya itu akan diberikan ke mereka juga walaupun mereka nggak ikut asuransi sosial ya kan. Tapi mereka dapat bansos itu sendiri. Tapi ya kalau misalnya lama kelamaan terus menerus akan dikasih seperti itu ya, itu akan jadi beban juga kan kayak gitu. Nah, maka dari itu untuk saat ini ya, untuk saat ini banget bantuan lansia akan berkurang seiring dengan pertambahan peserta pada tingkat 2. Nah, jadi itu minimal ya di tingkat 2 ini ya, strategi yang tepat itu untuk saat ini minimal yang di tingkat 2 ini itu ditambah gitu loh partisipannya. Jadi semakin banyak partisipan maka semakin mudah juga, semakin apa ya, semakin lama juga keberlangsungan daripada sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia ini. Jadi sustainabilitasnya itu tinggi itulah pokoknya lah ya. Oke, sekian, sepertinya cukup panjang, semangat terus belajarnya. Sekian untuk chapter 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.